Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cuma lagi dengan aku Indo di Singapura. Teman-teman, hari ini Singapura cerah ya. Kemarin-kemarin itu mendung dan hari ini cerah deh kayaknya. Tapi nggak tahu nanti ya. Oke, yang jelas di pagi hari ini tuh sudah cerah, sudah panas dan fresh banget kayak gitu. So di video kali ini di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ada mbak-mbak yang lagi curhat dan juga nge-DM saya bahwa dia itu kotanya begini ya teman-teman. Mbak Painem, aku bacakan dulu ya. Mbak Painem, aku tuh ada tetangga teman sesama helper juga. Mbak Painem, aku tuh ada teman tetangga helper juga. Nah, dia minta tolong ke aku untuk mengirimkan uang dulu karena dia bilang uang maksudnya ATM dan juga m-bankingnya bos yang pegang, jadi cuman bisa sebulan sekali. Jadi aku tuh dia itu mau nebeng dulu ke aku, nanti diganti kalau dia udah waktunya kayak gitu. Jadi di sini teman-teman ya, yang aku kasih penjelasan buat khususnya yang masih baru-baru itu, kalian harus mempunyai inisiatif atau mempunyai jiwa atau pikiran yang selalu hati-hati kayak gitu. Kalau semacam ini aku bisa katakan dia itu cuman scam aja, cuman modus aja gitu ya, cuman kayaknya mau nipu atau gimana ya, amit-amit jangan sampai gitu ya. Tapi hati-hati itu perlu gitu ya. Masalahnya kalau dipikir secara logika, m-banking sama ATM itu adalah hak pribadi, hak milik kita gitu. Jarang-jarang banget ya, aku masih baru denger ini kalau ada majikan membawa m-banking, mengoperasikan m-banking dan juga membawa ATM helpernya. Ini tuh salah besar kayak gitu ya. Kalau kita nurut-nurut aja bisa jadi dia akan nipu kita gitu ya. Jadi buat teman-temanku khususnya yang masih baru-baru, kalian perlu hati-hati ya. Meskipun teman sesama helper, sesama Indonesia misalnya kayak gitu, itu enggak semuanya baik ya. Kalian harus memilih-milih banget teman yang mana teman, mana lawan. Jangan seenaknya. Misalnya pinjam duit gitu ya, jangan lebih dari $50 atau apa kayak gitu. Kalau ada temen misalnya, Mbak, aku pinjam duitnya dong gitu, misalnya $100, nanti gajian aku kembalikan kayak gitu. Kalian harus punya target, kalian harus punya pemikiran bahwa uang yang dipinjam teman itu kalian harus siap untuk hilang kayak gitu ya. Kalian harus siap untuk hilang kalau uang udah di tangan orang atau uang dipinjam temen kayak gitu ya teman-teman. Kalian harus hati-hati sendiri, begitupun juga saya kayak gitu, karena ya resikonya orang baik itu kayak gitu. Dan juga memang benar kita butuh teman, tapi kita harus memilah dan memilih mana yang baik, mana yang enggak kayak gitu ya. Kadang banyak tuh temen yang pinjam uang buat keluarganya, buat ini, buat itu. Kalau waktu minjem aja dia kayak melas-melas, kayak orang kasihan-kasihan kayak gitu. Namun giliran sudah waktunya tempo, udah kayak ular, udah kayak belut itu, lari sana lari sini kayak gitu. Justru kadang berdasarkan dari pengalaman aku, justru kadang orang yang orang yang lemah lembut atau pendiam-pendiam kayak gitu itu malah kayak membahayakan ya. Berdasarkan pengalaman aku sih, mayoritas tuh kayak gitu. Orang yang kayaknya baik, pintar ngerayu itu ternyata kayak gitu, diam-diam menghanyutkan itu ya istilahnya teman-teman. Jadi untuk teman-temanku semuanya, khususnya yang baru-baru, kalian harus hati-hati ya. Kalian keluar negeri itu mencari uang di manage baik-baik kayak gitu. Jangan asal kasih pinjam ke orang, akhirnya nanti kalau kalian
sudah siap untuk kehilangan, ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau kasih pinjem, tapi aku sarankan jangan lakukan hal-hal tersebut ya teman-teman, karena banyak sekali kasus kalau sudah tentang uang itu tuh sensitif banget. Orang yang pertamanya awal-awalnya deket bisa menjauh, bisa jadi malah musuhan itu gara-gara uang ya teman-teman. Jadi aku harap di sini kalian harus hati-hati dan selalu waspada, dan semoga informasi atau sharing dari Inem ini itu bermanfaat.